Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 746. Reinkarnasi. Wanita muda itu duduk di atas batu hijau, sementara rambut panjang biru esnya tersebar di sekujur tubuhnya. Tidak jelas, sepertinya ada binar dingin dan dingin yang diam-diam meresap ke udara. Rasa dinginnya tidak kental, namun, itu adalah sensasi dingin sedingin es yang bisa menembus ke kedalaman tulang seseorang. Penampilannya tampaknya mampu menyebabkan jiwa seseorang benar-benar membeku. Apa yang terjadi? Tanya Lindong dengan ekspresi kaget. Jelas bahwa dia tidak memahami perubahan misterius yang terjadi pada Ying Huan-Huan selama pelatihannya. Gadis ini tidak sesederhana itu, jawab Little Marten dengan ekspresi muram saat dia perlahan berbalik. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Situasi di hadapannya memang sesuatu yang tidak akan terjadi pada orang biasa-biasa. Saat Lindong dan dua lainnya mengamati, ekspresi agak sedih muncul di wajah cantik Ying Huan-Huan. Pada saat berikutnya, cincin demi cincin lingkaran cahaya biru es tiba-tiba mulai perlahan bangkit dari tubuhnya. Retak jepret. Lingkaran biru es mulai menghilang, menyebabkan tanah yang tampaknya berubah menjadi beku terkunci seketika. Setelah beberapa napas, seluruh puncak gunung telah berubah menjadi gunung es biru. Saat beberapa lingkaran cahaya biru es itu mulai menyebar, Lindong dan dua lainnya tiba-tiba melihat rambut biru es Ying Huan-Huan tumbuh lebih panjang. Saat angin sepoi-sepoi yang sangat dingin bertiup, rambut panjang biru esnya terbang di udara. Ditambah dengan kepingan salju yang menari di udara, dia tampak seperti ratu es di tengah salju. Pemandangan di depan mereka sangat megah dan memikat. Saat lingkaran cahaya mulai berfluktuasi, ekspresi sedih di wajah Ying Huan-Huan berubah lebih kaya. Pada saat berikutnya, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Begitu dia membuka matanya, pupil matanya yang semula hitam sekarang dipenuhi dengan warna biru es. Bahkan pupil matanya menjadi sedingin es, dan tidak ada sedikit pun emosi di dalamnya. Tatapannya mirip dengan dewa yang memandang rendah manusia, tidak ada kegembiraan, tidak ada kesedihan, tidak ada kebajikan dan tidak ada kejahatan. Ekspresi serius muncul di wajah Lindong ketika dia melihat keadaan Ying Huan-Huan. Tatapannya saat ini tidak memiliki titik fokus, dan tidak terfokus pada tubuhnya. Namun, dia masih bisa merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Kondisi Ying Huan-Huan saat ini membuatnya merasa tidak nyaman dan dia tidak dapat menerima bahwa wanita muda ini, yang biasanya penuh dengan kemudaan dan vitalitas, akan menampilkan ekspresi sedingin es. Meskipun dia merasa tidak nyaman di hatinya, Lindong tidak berani bertindak sembarangan. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhnya. Karena itu, dia takut jika dia bertindak sembrono, dia malah akan menyakitinya. Pada saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah diam dan mengamati. Setelah Ying Huan-Huan membuka matanya, kilau biru es tiba-tiba muncul di dahinya sebelum cahaya menyebar keluar. Setelah itu, cahaya mulai terbentuk menjadi simbol rahasia kuno berwarna biru es. Simbol reinkarnasi? Setelah melihat simbol rahasia kuno berwarna biru es, tubuh Little Marten langsung menggigil. Segera, ekspresi heran langsung muncul di wajahnya saat dia tanpa sadar berseru. Simbol reinkarnasi? Lindong terkejut sesaat sebelum dia bertanya. Segera, dia mengerutkan alisnya dan bertanya, apa itu? Aku tidak pernah berpikir bahwa itu sebenarnya adalah simbol reinkarnasi, gadis ini memang tidak sederhana. Dia sebenarnya adalah reinkarnator. Little Marten bergumam sejenak sebelum mengaspirasi. Melihat ke arah Lindong, dia menjawab dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu tentang tahap reinkarnasi? Setelah mendengar istilah itu, tatapan Lindong langsung mengeras sebelum dia dengan lemah menganggukkan kepalanya dan berkata, setelah hidup dan mati, itu akan menjadi reinkarnasi. Adapun reinkarnasi, abadi. Di dunia ini, tidak ada orang yang benar-benar abadi. Bahkan jika satu langkah dalam tahap reinkarnasi, mereka masih menghadapi bahaya yang mungkin berada di luar imajinasi individu biasa. Untuk tahap nirvana, ada kesengsaraan nirvana.
Adapun tahap reinkarnasi, ada juga kesengsaraan reinkarnasi. Jika seseorang melewatinya, dia akan berevolusi dan akan bebas dan tidak terkekang dari dunia. Namun, jika seseorang gagal, seseorang akan menghilang dengan reinkarnasi, kata Little Marten dengan santai. Kesengsaraan reinkarnasi, gumam Lindong sambil mengerutkan bibirnya. Ini jelas pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Namun, tahap itu masih terlalu jauh dan di luar jangkauannya. Apa hubungannya ini dengan dia? Juga, apa itu reinkarnator? Orang yang mampu melangkah ke tahap reinkarnasi mungkin adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini, karena mereka memiliki kendali atas hidup dan mati. Dari perspektif lain, bahkan waktu tidak dapat menghapusnya. King Zi, yang kami temui di Istana Naga Hijau, kemungkinan besar adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Pada zaman kuno, jika para elit di tahap reinkarnasi itu gagal dalam kesengsaraan reinkarnasi mereka, beberapa dari mereka mampu mempertahankan sedikit kesadaran mereka dengan kekuatan luar biasa mereka. Mereka akan membiarkan sisa kesadaran mereka memasuki siklus reinkarnasi dan menunggu kesempatan untuk mengaktifkan kembali kesadaran mereka dan melintasi nirwana kembali ke dunia ini lagi. Setelah itu, orang-orang yang terlahir kembali disebut reinkarnasi. Sepertinya gadis ini harus menjadi salah satu dari mereka, kata Little Marten sambil menatap wanita muda yang melayang di udara dengan tatapan aneh. Maksudmu, di kehidupan masa lalunya, dia adalah elit di tahap reinkarnasi? Tanya Lindong sambil memijat pelipisnya. Apa yang disebut reinkarnasi dan hal-hal misterius semacam ini tidak diragukan lagi terlalu tidak nyata dan tidak masuk akal baginya. Ya. Little Marten menganggukkan kepalanya dan menjawab, mungkin, dia bahkan tidak mengetahuinya. Kali ini, dia pasti telah membangkitkan kesadaran yang tersisa di kedalaman jiwanya ketika dia mengaglomerasi yuan spiritnya. Oleh karena itu, insiden ini terjadi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa semua reinkarnator akan bisa bangkit. Sebagian besar reinkarnator hanya akan menjalani kehidupan biasa. Saat mereka melanjutkan sepanjang siklus berulang-ulang, sepotong kesadaran secara bertahap akan melemah sampai benar-benar hilang. Pada saat itu, super elit di tahap reinkarnasi akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Jadi, apakah ini akan mempengaruhi kepribadiannya? Dengan kata lain, apakah dia tidak lagi menjadi Ying Huan-Huan dan menjadi ahli super yang pernah menguasai langit dan bumi? Tanya Lindong setelah ragu-ragu sejenak. Jika dia bangun, akan ada beberapa perubahan. Namun, pada akhirnya orang yang akan tetap memegang kendali adalah orang dalam siklus reinkarnasi ini. Jawab Little Marten sambil tersenyum setelah dia merasakan kekhawatiran Lindong. Lindong tertawa pahit dan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Dari sudut pandangnya, dia lebih suka Ying Huan-Huan tetap sebagai wanita muda yang murni dan polos yang dia kenal, dan tidak menjadi elit super yang telah bereinkarnasi dari zaman kuno. Jangan khawatir. Mungkin dia adalah seorang reinkarnator, namun, siapa yang tahu jika dia bisa membangunkan sisi lainnya. Selama dia tidak terbangun, dia pasti akan tetap menjadi Ying Huan-Huan yang kau tahu, kata Marten kecil. Baik. Lindong menganggukkan kepalanya sekali lagi sebelum tiba-tiba melihat Little Marten dan bertanya, apakah kamu mencapai tahap reinkarnasi di masa lalu? Mendengar pertanyaan itu, wajah tampan Little Marten berkedut sebelum dia tertawa kering dan menjawab, aku sedikit merindukannya. Jika saya sudah mencapai tahap reinkarnasi, saya tidak perlu bersembunyi di jimat batu. Dan kau tidak akan bertemu denganku. Setelah mendengar itu, Lindong tersenyum. Dia tidak punya niat untuk mengejeknya. Pertemuan mereka saat itu tidak diragukan lagi telah mengubah jalan hidup mereka. Jika tidak ada Lindong, Little Marten mungkin sudah tersebar dan mati. Jika bukan karena Little Marten, akan sulit juga bagi Lindong untuk mencapai tahap saat ini. Seseorang dan seekor marten telah berjalan bersama selama bertahun-tahun dan mengalami banyak cobaan yang sulit bersama-sama. Pada akhirnya, mereka telah menanggung semua itu. Dia seharusnya tidak tinggal lebih lama dalam keadaan saat ini, kata Little Marten sambil mengangkat kepalanya dan menatap wanita muda di udara.
Prediksi Little Marten sangat tepat. Setelah beberapa menit, warna biru es yang menyelimuti langit mulai melemah dengan cepat. Setelah itu, mata sedingin es Ying Huan mulai perlahan tertutup sekali lagi. Satu persatu, lapisan lingkaran cahaya biru es semuanya masuk kembali ke tubuh Ying Huan sebelum rambut biru esnya yang sangat panjang memendek dengan cepat. Saat itu memendek, warna biru es surut dan rambut hitam aslinya dengan cepat muncul kembali. Setelah rambut Ying Huan benar-benar pulih dari warna aslinya, tubuhnya mulai turun dari langit. Melihat ini, Lindong maju selangkah dan memeluk pinggangnya. Pinggang lembut yang masuk ke tangannya menyebabkan dia sedikit gemetar, sebelum dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat bahwa dia sedang menatap lurus oleh mata hitam legam seorang wanita muda. Keduanya terus saling menatap dan ekspresi Lindong tidak berubah sama sekali. Seolah-olah posisi ambigu ini tidak ada hubungannya dengan dia. Adapun nona muda, setelah melihat tindakan pihak lawan, dia akhirnya mengundurkan diri saat rona merah malu muncul di wajahnya yang cantik dan cantik. Melihat tatapan malu dan kesal dari wanita muda itu, Lindong menghela nafas lega di dalam hatinya. Itu bagus, ini adalah Ying Huan yang dia kenal. Chapter 747. Kembali ke sekte. Batuk. Lindong akhirnya terbatuk-batuk saat wanita muda itu menjadi semakin malu. Setelah itu, dia menempatkan wanita muda itu dalam pelukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hai. Mengapa tempat ini menjadi seperti ini? Wajah Ying Huan memerah saat dia merapikan pakaiannya. Segera, matanya yang besar melihat ke arah es berwarna biru es yang menutupi gunung. Dia tanpa sadar tertegun sebelum dia bertanya dengan kaget. Lindong, Little Marten dan Little Flame saling bertukar pandang. Sepertinya Ying Huan sendiri tidak mengingat adegan sebelumnya. Itu karena formasi. Lindong tersenyum dan secara acak menjelaskan. Dia tidak memberitahu Ying Huan tentang peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dari cara dia melihatnya, yang terbaik adalah mengikuti arus dan tidak perlu memberitahunya tentang hal itu. Apa yang terjadi di masa depan akan tergantung pada nasibnya. Ying Huan mengangguk dan dia tidak memikirkan masalah ini. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di sana. Roh Yuan saya juga telah berhasil dibentuk. Lindong menyeringai. Dia tidak terkejut dengan fakta ini. Sejak Ying Huan berada di 8 Yuan Nirvana Stage, tubuhnya sudah mampu menghasilkan kekuatan Yuan Spirit. Oleh karena itu, akan lebih mudah baginya untuk membentuk roh Yuan dibandingkan dengan Lindong. Dari aura Ying Huan saat ini, dia telah mencapai puncak 8 Yuan Nirvana Stage meskipun belum menembus 9 Yuan Nirvana Stage. Mungkin dia akan segera memiliki kualifikasi untuk mencoba melakukannya. Ini adalah kabar baik karena kompetisi sekte besar akan segera tiba. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Berdiri di sampingnya, Little Marten berjalan mendekat. Dia melirik mereka berdua sebelum bertanya. Saya harus kembali ke sekte Dao. Kompetisi sekte besar sudah dekat. Lindong merenung sejenak sebelum menjawab. Kompetisi sekte hebat ya, itu adalah acara besar bahkan di seluruh wilayah Shuan Timur. Setiap sekte dan faksi terkemuka di wilayah Shuan Timur akan mengirim murid terbaik mereka untuk berpartisipasi. Bahaya dan intensitasnya melampaui perang 100 kekaisaran. Little Marten tanpa sadar tersenyum dan berkata ketika dia mendengar ini. Berdasarkan apa yang saya tahu, kompetisi sekte besar sebelumnya semua diadakan di daerah iblis unik, kan? TSK, itu adalah wilayah yang sangat berbahaya. Wilayah iblis unik? Lindong terkejut. Dia sedikit mengernyit. Apa yang ada di sana yang membuatnya begitu berbahaya? Ini adalah salah satu medan perang selama Perang Langit dan Bumi kuno. Little Marten mengangkat sudut mulutnya dan menjawab. Jangan tanya saya tentang Perang Langit dan Bumi kuno. Itu terjadi sejak lama dan bahkan saya tidak mengetahuinya. Satu-satunya hal yang saya sadari adalah bahwa semua ahli di negeri itu pada dasarnya berkumpul untuk berperang dalam perang besar itu. Hati Lindong tiba-tiba terguncang. Dia mengingat kilas balik kuno yang dia lihat di tablet kuno besar. Dia bertanya-tanya apakah peristiwa itu terkait. Setelah perang besar berakhir.
Area itu terkikis oleh demonic ki dan itu menyebabkan beberapa monster yang sangat menakutkan. Ini dapat dianggap sebagai salah satu daerah paling berbahaya di wilayah Shuan Timur. Cukup banyak orang yang akan mati di sana selama setiap kompetisi sekte besar. Tentu saja, meskipun tempat itu berbahaya, itu juga merupakan tanah harta karun. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya tewas selama perang kuno itu. Jika seseorang beruntung, dia mungkin bisa mendapatkan warisan besar dari dalam tempat itu dan mengambil lompatan besar ke depan. Lindong mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Little Marten. Daya pikat ini cukup untuk membuat seseorang berusaha sekuat tenaga. Apakah kalian berdua kembali ke Sekte Dao bersamaku? Lindong memandang Little Marten dan Little Flame sebelum bertanya. Kami tidak akan pergi. Saya akan membawa orang ini ke tempat lain dan melihat apakah saya dapat membantunya untuk menembus ke 9 Yuan Nirvana Stage. Jika dia benar-benar membuat terobosan, aku akan membawanya langsung untuk mencarimu di daerah iblis unik. Little Marten merenung sejenak sebelum menjawab. Baik. Lindong mengangguk. Jelas lebih bermanfaat bagi Little Flame untuk mengikuti Little Marten. Kembali ke Sekte Dao sekarang tidak akan bermanfaat untuk kemajuan pelatihannya. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, keduanya masih binatang iblis. Dengan bimbingan Little Marten, pelatihan Little Flame akan dipercepat. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Kami akan pergi dan menemukan Anda setelah kami menyelesaikan semuanya. Marten kecil tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan cara yang agak bebas dan mudah. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyeret kakinya saat tubuhnya bergerak dan melompat ke udara. Kakak, kami akan menuju ke daerah iblis unik untuk mencarimu ketika saatnya tiba. Little Flame juga tersenyum konyol pada Lindong. Setelah itu, dia melompat ke udara dan bertukar pandang dengan Little Marten. Mereka tidak ragu-ragu saat mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan bergegas menuju cakrawala dengan kecepatan seperti kilat. Kita juga harus pergi. Lindong menatap dua Little Marten yang berada jauh. Dia menghembuskan napas dengan lembut saat dia menekan melankolis yang dia rasakan di dalam hatinya. Setelah itu, dia menoleh, menatap Ying Huan-Huan dan berkata, "Aku akan berjalan sendiri untuk perjalanan kembali." Ying Huan-Huan mengangguk dan tersenyum pada Lindong. Setelah itu, tubuhnya yang halus berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas keluar. Dari kelihatannya, wanita pemalu ini tidak tahan digendong oleh Lindong. Lindong menatap sosok ringan itu dengan senyum konyol di wajahnya. Namun, senyum di wajahnya segera berkurang sedikit. Ini karena dia bisa merasakan aura sedingin es yang sangat redup di dalam sinar cahaya itu. Aura sedingin es itu persis sama dengan yang dipancarkan oleh Ying Huan-Huan ketika dia dalam kondisi itu sebelumnya. Sepertinya kejadian itu sedikit memengaruhinya. Namun, dia tidak tahu apakah itu bermanfaat atau berbahaya. Lindong menghela nafas pelan di dalam hatinya sebelum dia mengerucutkan bibirnya. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok cahaya yang dengan cepat mengejar sinar cahaya di depan. Waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke Sekte Dao tidak diragukan lagi diseret menjadi sekitar 2 kali waktu yang dibutuhkan ketika mereka pergi. Bagaimanapun, Ying Huan-Huan memiliki karakter seorang wanita muda. Dia telah bermain dan menikmati dirinya sendiri secara ekstensif selama perjalanan ini. Lindong juga menjadi jauh lebih santai setelah menyelesaikan masalah ini. Selain itu, Ying Huan-Huan telah sangat membantunya. Karena itu, dia mengikuti Ying Huan-Huan untuk bersenang-senang. Dengan demikian, mereka membutuhkan waktu hampir setengah bulan, sebelum mereka akhirnya tiba di Sekte Dao. Kami akhirnya tiba. Setelah berjalan melewati penghalang cahaya yang sangat besar, wajah cantik Ying Huan-Huan segera menunjukkan senyum manis ketika dia melihat pemandangan yang familiar di sekelilingnya. Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum berkata sambil tertawa. Lindong menatapnya tak berdaya. Gadis ini benar-benar bermain sepuasnya selama perjalanan kembali. Kamu harus kembali ke Sky Hall dulu. Saya juga harus kembali ke Desolate Hall untuk memberitahu paman bela diri Chen Shen dan yang lainnya bahwa saya masih hidup. Suara Lindong baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat ke suatu tempat yang agak jauh.
Ada suara angin kencang yang dipancarkan dari udara. Setelah itu, lebih dari selusin sosok muncul di depan mata mereka. Ini buruk. Ini adalah unit penegakan sekte. Mereka tidak di sini untuk menangkap kita, kan? Mata Ying Huan melihat ke atas. Segera, ekspresi di wajah mungilnya berubah sedikit saat dia buru-buru bertanya. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya. Dia melihat unit penegakan yang bergegas tetapi dia tidak merasakan niat buruk dari mereka. Adik laki-laki Lindong, adik perempuan kecil Ying Huan, ketua sekte telah menginstruksikan kalian berdua untuk segera menemuinya. Orang yang berbicara adalah pemimpin unit penegakan ini. Dia adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Ekspresinya dingin dan tegas tapi tidak ada kilatan keras di matanya saat dia melihat Lindong dan Ying Huan. Sebaliknya, senyum melintas di matanya ketika dia melihat Ying Huan berusaha menghindari matanya. Terima kasih, senior. Lindong diam-diam menghela nafas lega. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada penegak hukum sampai. Dia menarik Ying Huan dan dengan cepat bergegas ke bagian terdalam dari sekte Dao. Itu benar, adik perempuan kecil Huan, paman bela diri Kilei juga memintamu untuk segera mengembalikan Heavenly Phoenix Zither itu. Ying Huan tiba-tiba mendengar suara menggoda ditransmisikan dari belakang ketika mereka berdua agak jauh. Wajah kecilnya dengan cepat berubah pahit. Ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Kali ini, aku pasti akan dihukum. Lindong mengangkat bahunya ketika dia mendengar Ying Huan terus-menerus bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak menggodanya. Sebaliknya, dia memeluknya dan bergegas ke bagian terdalam sekte. Akhirnya, mereka turun di gunung yang tenang dengan rumah bambu di atasnya. Setelah mereka turun, mereka segera melihat Ying Xuanzi berdiri dengan tangan di belakangnya di depan rumah bambunya. Bahkan jantung Lindong berdebar kencang saat ini. Dia melepaskan Ying Huan dan mereka berdua mendarat dengan tenang. Ying Huan telah menarik semua keaktifannya saat ini saat dia mendarat dengan patuh. Matanya bahkan tidak berani berkeliaran secara acak. Sikapnya benar-benar berbeda dari dirinya yang biasanya bersemangat. Saat Lindong dan Ying Huan mendarat, Ying Xuanzi yang berpakaian putih juga perlahan berbalik. Dia baru saja akan berbicara ketika Lindong melihat matanya tiba-tiba berhenti pada Ying Huan. Pada saat itu, Lindong bisa mendeteksi pupil mata Ying Xuanzi sedikit menyusut. Apakah dia merasakannya? Lindong mengerutkan bibirnya saat melihat adegan ini. Chapter 748. Percakapan. Perubahan ekspresi Ying Xuanzi sangat kecil dan hanya Lindong yang telah mengamatinya dengan cermat yang dapat mendeteksinya. Namun, ekspresi mantan dengan cepat pulih. Kalian berdua benar-benar pandai menghancurkan kekacauan. Anda tidak hanya mencuri sitar surgawi Phoenix, tetapi kalian bahkan membunuh seorang penatua dan 2 jenderal jiwa. Kamu benar-benar tahu cara membuat masalah, Ying Xuanzi melirik mereka berdua dan berkata. Lindong tertawa pahit. Dilihat dari kata-katanya, dia sekarang yakin bahwa orang yang diam-diam campur tangan memang Ying Xuanzi. Ayah, orang-orang dari gerbang Yuan itu datang mencari masalah. Jika kita tidak membalas, kemungkinan besar kitalah yang gagal untuk kembali, gumam Ying Huan. Untungnya, Ren Yuanzi tidak menemukan identitasmu kali ini. Kalau tidak, gerbang Yuan tidak akan membiarkan ini berbaring. Lagi pula, kompetisi sekte besar belum dimulai. Ying Xuanzi memelototi Ying Huan sebelum berbicara. Ren Yuanzi, mata Lindong mengeras. Sepertinya itu adalah kepala sekte gerbang Yuan yang mengejar mereka. Namun, karena masalah ini tidak ditemukan, aku akan melepaskannya. Orang-orang dari gerbang Yuan itu, selama itu tidak dilakukan secara terbuka, tidak masalah jika kamu membunuh mereka. Suara Ying Xuanzi berhenti sejenak sebelum berbicara dengan nada samar. Lindong dan Ying Huan dengan jelas menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-katanya. Huan, kamu harus kembali dan mengembalikan Heavenly Phoenix Zither kepada paman bela diri Kilei. Meskipun item itu milikmu, itu tetap harus ditempatkan di Sky Hall sampai kekuatanmu mencapai level tertentu. Ying Xuanzi berbicara dengan Ying Huan. Oh. Ying Huan mengangguk patuh.
Matanya yang besar berputar di atas Lindong. Setelah itu, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dan berkata, "Aku pergi. Anda harus berdoa untuk diri sendiri." Setelah berbicara, wanita muda itu langsung berubah menjadi sinar cahaya dan meninggalkan gunung ini seolah-olah dia sedang melarikan diri. Hal ini menyebabkan Lindong merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Gadis ini. Ying Xuanzi melihat cahaya yang menghilang ke kejauhan sebelum dia tertawa tanpa sadar. Wajahnya yang seperti batu giok mengandung ekspresi memanjakan dan penuh kasih yang tidak bisa disembunyikan. Pandangannya secara bertahap ditarik. Senyum di wajahnya juga perlahan menghilang ketika dia melihat Lindong. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, "Kamu tahu apa yang terjadi pada Huan Huan, kan? Apakah Master Sekte juga menyadarinya?" Lindong bertanya-tanya. "Aku sudah merasakannya sejak dia masih muda. Namun, tidak terduga bahwa dia akan berinteraksi dengan roh ketika dia membentuk roh Yuannya." Ying Xuanzi menghela nafas. Ekspresinya agak rumit. Gadis itu, sebenarnya adalah reinkarnator. Hanya saja saya tidak tahu ahli pamungkas mana dari zaman kuno dia di kehidupan sebelumnya. Lindong diam dan matanya sedikit khawatir. Dia khawatir Ying Xuanzi akan merasakan noda di hatinya karena Ying Huan adalah seorang reinkarnasi. Kamu seharusnya tidak memiliki pikiran liar. Terlepas dari apa yang berubah menjadi Ying Huan, dia akan selamanya menjadi putriku. Bahkan jika dia benar-benar terbangun, orang dari kehidupan ini akan tetap menjadi orang yang bertanggung jawab. Ying Xuanzi berbicara sambil tersenyum seolah dia menyadari pikiran Lindong. Meskipun Huan adalah seorang reinkarnator, itu mungkin masalah yang bagus dari sudut pandang sekte. Namun, dari sudut pandang seorang ayah, saya hanya ingin dia menjadi gadis biasa. Dengan begitu, aku akan memiliki kemampuan untuk melindunginya. Dia juga bisa bertindak sesukanya dan tidak perlu memikul beban apapun. Aku juga bisa mendukungnya dan melindunginya. Hati Lindong bergetar sedikit. Dia melihat senyum di wajah Ying Xuanzi dan hatinya merasakan sedikit penyesalan. Dia seharusnya tidak meragukan pikiran seorang ayah. Ying Xuanzi tersenyum dan melambaikan tangannya ketika dia melihat ekspresi minta maaf di wajah Lindong. Setelah itu, dia menepuk bahu yang terakhir dan berkata, "Selain itu, kamu telah melakukan masalah ini dengan cara yang sangat indah. Ini benar-benar meredakan kemarahan seseorang. Anda seharusnya melihat ekspresi marah di wajah Ren Yuanzi saat itu. Hal ini hanya terjadi karena mereka memilih untuk campur tangan. Kami hanya mengejar air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Apalagi merekalah yang menyerang kita lebih dulu. Tidak ada gunanya bagi kami untuk menyerah pada saat itu. Kalau begitu, kita hanya bisa menghabisi mereka." Lindong mengangkat bahu dan tertawa. "Temanmu Celestial Demon Marten itu sangat kuat. Saat ini, sepertinya dia belum memulihkan kekuatan penuhnya. Sepertinya dia seharusnya menjadi individu yang luar biasa bahkan dalam suku Celestial Demon Marten. Anda benar-benar memiliki jaringan pertemanan yang luas. Marten Iblis Surgawi dan Harimau Iblis Surgawi. Mereka berdua adalah suku terkuat di dunia binatang iblis." Ying Xuanzi tertawa dengan makna yang lebih dalam. "Master Sekte tidak akan mendiskriminasi mereka berdasarkan identitas mereka, kan?" Lindong merentangkan tangannya dan berkata, "Saya mendengar Wu Dao menyebutkan bahwa alasan Anda memilih Sekte Dao saat itu, sebagian besar karena dua teman Anda. Jika saya menyimpan dendam terhadap mereka, apakah itu akan mendorong Anda pergi? Murid yang luar biasa seperti itu, bahkan saya enggan melakukannya." Ying Xuanzi tertawa. Melihatnya sekarang, sepertinya pilihanku saat itu cukup bijaksana. Jika itu sekte lain, kemungkinan itu tidak akan berakhir seperti ini. Lindong membuka mulutnya dan tersenyum. Menjilat sepatunya yang tidak jelas menyebabkan Ying Xuanzi tertawa. "Masih ada waktu 1 bulan lagi sebelum kompetisi sekte besar. Anda harus diam-diam tetap di sekte untuk berlatih selama periode waktu ini." "Ya." Lindong mengangguk. Kekuatannya telah meningkat pesat selama perjalanan ini dan dia membutuhkan waktu untuk mencerna juga. "Pergi." Selain itu, ingatlah untuk tidak membocorkan berita bahwa Huan adalah seorang reinkarnasi.
Jika gerbang Yuan menyadarinya, mereka mungkin diam-diam menyerang Huan-Huan. Lagi pula, begitu dia bangun, dia akan benar-benar luar biasa, Ying Xuanzi mengingatkan. Ya, murid ini mengerti. Lindong mengangguk. Setelah itu, dia melihat Ying Xuanzi melambai padanya. Dia segera membungkuk sebelum berbalik dan bergegas keluar dari gunung ini. Setelah kepergian Lindong, seluruh gunung ini sekali lagi menjadi sunyi. Ying Xuanzi berdiri dengan tangan di belakangnya. Lama kemudian, dia akhirnya menghela nafas tak berdaya. Bukankah kamu sudah sadar bahwa Ying Huan-Huan adalah seorang reinkarnasi? Kenapa kamu masih mendesah seperti ini? Ruang di belakang Ying Xuanzi sedikit bergetar sebelum seorang sesepuh berambut putih berjubah biru muncul. Yang terakhir tersenyum bertanya. Hanya saja aku tidak pernah berharap dia melakukan kontak dengan jiwa yang berinkarnasi begitu cepat. Ying Xuanzi menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, karena dia telah melakukan kontak dengan jiwa yang berinkarnasi itu, kemungkinan kebangkitan di masa depan akan cukup tinggi. Sekarang, aku hanya bisa berharap gadis itu tidak akan berubah terlalu dramatis. Mengubah peri kecil, yang bahkan tidak bisa diam sejenak, menjadi putri es adalah sesuatu yang bahkan tulang lamaku tidak tahan. Pria tua berjubah biru itu membelai janggutnya. Dia berpikir sejenak dan tertawa pahit. Agak sulit baginya untuk membayangkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh Ying Huan-Huan di masa depan. Kami hanya bisa terus mengamati, semoga gadis ini bisa menekan jiwa reinkarnasi itu di masa depan. Kalau tidak, Ying Xuanzi menggelengkan kepalanya. Desahan yang agak khawatir perlahan menyebar ke gunung ini. Setelah kembali ke Desolate Hall, Lindong secara alami ditegur oleh Chen Zhen dan Wu Dao atas kepergiannya selama periode waktu ini. Namun, jelas bahwa mereka tidak benar-benar kesal. Ini karena mereka tersenyum sampai tidak bisa menutup mulut ketika mereka menyadari bahwa kekuatan Lindong telah meningkat pesat setelah perjalanan ini. Oleh karena itu, teguran mereka sama sekali tidak berdampak apa-apa. Lindong sekali lagi tenang selama periode waktu berikutnya. Dia biasanya akan melakukan retret atau pergi ke aula seni bela diri untuk berkeliaran. Chen Zhen dan Wu Dao secara alami merasa cukup puas ketika dia melihat dia sepenuhnya membenamkan dirinya dalam pelatihan. Saat hari-hari berlalu dengan tenang satu persatu, suasana di dalam sekte Dao sekali lagi diam-diam berubah tegang. Banyak murid bertindak seolah-olah mereka akan menghadapi musuh besar. Murid-murid yang luar biasa dari 4 aula itu semuanya habis-habisan untuk berlatih dalam upaya untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Alasan untuk ini secara alami adalah kompetisi sekte besar yang akan segera tiba. Selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir, sekte Dao pada dasarnya benar-benar ditekan oleh gerbang Yuan. Terakhir kali, kakak perempuan senior Sky Hall meninggal. Orang itu juga kakak perempuan Wang Yan dan itu benar-benar membuat marah setiap murid di sekte Dao. Kemungkinan jika itu karena eselon atas di sekte Dao telah menekannya, pertempuran besar kemungkinan akan terjadi antara kedua belah pihak. Kebencian ini jelas tidak akan mereda. Seiring berjalannya waktu, kebencian ini juga berangsur-angsur mengendap dalam, menunggu sumber penyulutan. Jelas, pengapian ini adalah kompetisi sekte besar yang akan datang. Ini karena seseorang tidak akan disalahkan tidak peduli metode apa yang digunakan di tempat itu. Banyak murid sekte Dao sedang menunggu dengan tenang. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Saat ini, kesempatan itu akhirnya tiba. Chapter 749. Apakah kamu masih ingat? Waktu dengan cepat berlalu satu demi satu di tengah suasana tegang di dalam sekte Dao. Jika kompetisi aula sebelumnya dianggap hidup, suasana saat ini benar-benar awal dari badai. Ini karena semua orang tahu bahwa kompetisi sekte besar bukan lagi hanya sesi perdebatan antara senior dan junior. Tempat itu penuh dengan bahaya. Jika seseorang ceroboh, seseorang akan dengan mudah berakhir mati. Selain menghadapi monster-monster ganas di daerah iblis unik, seseorang juga harus terus-menerus waspada terhadap serangan diam-diam oleh murid-murid dari sekte super lainnya. Jika seseorang ingin bertahan hidup di lingkungan itu, tidak hanya dibutuhkan kerjasama yang erat di dalam tim, tetapi juga dibutuhkan mereka untuk menjadi kuat. Jika tidak,
Kesalahan tidak hanya akan membuat diri sendiri terbunuh, tetapi mungkin juga berakhir dengan melibatkan rekan seseorang. Dalam menghadapi bahaya dan tekanan itu, suasana di dalam sekte Dao selama periode waktu ini tidak diragukan lagi, bahkan lebih menyesakan dibandingkan sebelum kompetisi aula. Lindong duduk di tebing dekat Pil River. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan alami yang perkasa terus-menerus melonjak dari sekelilingnya sebelum akhirnya mengalir ke tubuhnya. Ada suara aliran sungai samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya. Di bawah Lindong adalah platform besar 10.000 kaki. Pada saat ini, setidaknya ada 10.000 murid sekte Dao yang duduk diam di atasnya. Yuan power yang besar dan perkasa mengalir di dalam platform. Akhirnya, benang itu diserap oleh murid-murid ini. Jika seseorang mendiskusikan dalam hal kekuatan individu, murid-murid ini mungkin tidak dianggap sebagai elit. Namun, dengan barisan yang sangat besar, momentum penyerapan cukup menarik untuk dilihat. Lindong mengamati pemandangan luas dan perkasa di bawah sebelum dia segera meregangkan pinggangnya yang malas. Sejak dia kembali ke sekte Dao, dia biasanya cukup santai. Meskipun dia tidak berhemat pada pelatihannya yang biasa, sebagai salah satu murid langsung senior, Lindong tidak perlu berpartisipasi dalam sesi pelatihan kolektif ini. Sebagian besar pelatihannya dilakukan sendiri. Setelah meregangkan pinggang malasnya, mata Lindong tiba-tiba menyapu ke arah kanannya. Dia kemudian melihat sosok manusia berjubah hitam yang dikenalnya duduk di atas batu tidak jauh. Pedang berat hitam di punggungnya menyebabkan sosok ini tampak sangat kesepian. Datang untuk bicara? Wang Yan berbicara dengan lemah. Dia juga menoleh ketika dia melihat mata Lindong melihat ke arahnya. Lindong ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum akhirnya dia mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia menghapusnya sebelum duduk di samping Wang Yan. Duduk di samping Wang Yan, Lindong melirik janggut dan wajah yang dipenuhi luka. Dia mungkin cukup tampan di masa lalu. Namun, dia tampak sangat tua dan pahit sekarang. Saya mendengar bahwa kelompok Anda membunuh penatua gerbang Yuan dan 2 jenderal jiwa. Wang Yan menoleh dan menatap Lindong. Pada saat ini, matanya yang awalnya tanpa jiwa memiliki emosi yang sangat panas yang mengalir di dalamnya. Lindong sejenak terkejut. Selain Ying Xuanzi, dia tidak pernah memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi. Bagaimana Wang Yan tahu tentang itu? Huan memberitahuku, dia sepertinya khawatir aku akan membencimu karena insiden selama kompetisi aula. Karena itu, dia diam-diam datang dan memberitahu saya. Wang Yan menjelaskan. Lindong terdiam. Segera, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gadis itu tidak pernah muncul di hadapannya sejak dia kembali ke sekte Dao. Ada desas-desus bahwa dia diseret paksa oleh kakak perempuannya untuk melakukan retret dan berlatih. Tanpa diduga, dia benar-benar akan memberitahu Wang Yan tentang ini. Namun, niat baiknya masih membuat Lindong sedikit tersentuh. Dia telah meremehkan kemurahan hati senior Wang Yan. Lindong tertawa. Dia sangat mengerti saya. Alasan dia melakukan ini mungkin karena dia khawatir. Wang Yan menjawab dengan suara lemah. Lindong tercengang tapi dia tidak tahu bagaimana dia harus membalas ini. Karena itu, dia hanya bisa diam. Masalah kali ini benar-benar menggembirakan. Aku telah kacau di luar selama bertahun-tahun, tetapi murid gerbang Yuan yang aku bunuh hampir tidak berarti. Dibandingkan dengan penatua dan 2 jenderal jiwa yang kalian habiskan, itu hampir tidak layak disebutkan. Wang Yan membuka mulutnya dan tertawa. Matanya tampak merah. Itu hanya karena ada seorang teman yang ikut. Dengan kekuatan saya saat ini, saya masih tidak dapat membunuh seorang ahli di tahap kehidupan misterius yang canggih. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata. Wang Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, dengan kekuatanmu saat ini, kamu dapat dianggap luar biasa bahkan di antara anggota generasi muda sekte super di wilayah Shuan Timur. Namun, masih ada celah jika dibandingkan dengan murid-murid top di gerbang Yuan. Senior Wang Yan mengacu pada 3 raja kecil di gerbang Yuan. Lindong menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Raja Yuan kecil, Raja Ling kecil, Raja Lei kecil.
Mereka bertiga diajar secara pribadi oleh 3 kepala suku di gerbang Yuan dan mereka adalah anggota generasi muda terkuat di gerbang Yuan. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai anggota generasi muda terkuat di seluruh wilayah Shuan Timur. Mereka kemungkinan besar akan menjadi ancaman terbesar kita di kompetisi sekte besar yang akan datang. Warna gelap dan tegas melintas di mata Wang Yan saat dia perlahan berkata, "Seberapa kuat ketiga raja kecil ini?" Lindong meringkuk mulutnya dan bertanya. Mereka bertiga pernah bertukar pukulan dengan para ahli panggung kehidupan misterius. Meskipun mereka tidak menang, mereka mampu mundur tanpa terluka, jawab Wang Yan lemah. Murid Lindong mengeras. Bahkan saat ini dia hanya bisa mundur ketika menghadapi seorang ahli di tahap kehidupan misterius. Ini karena mereka berdua berada pada level yang sangat berbeda dan akan sangat sulit baginya untuk memaksa dirinya bertukar pukulan dengan ahli seperti itu. Ketiga raja kecil itu sebenarnya mampu mencapai ini. Sepertinya mereka memang layak menjadi murid pribadi dari 3 kepala sekte di gerbang Yuan. Saya pernah bertukar pukulan dengan Little Lei King, Lei Qian. Wang Yan menurunkan matanya dan berkata, "Oh, apa yang terjadi pada akhirnya?" Lindong mengangkat alisnya dan bertanya. Wang Yan terdiam sesaat sebelum dia segera membuka kancing kemejanya. Segera, Lindong melihat bahwa ada bekas luka telapak tangan yang mencolok di dada Wang Yan. Ada banyak bekas luka kecil di tepi jejak telapak tangan yang tampaknya telah terbakar oleh api. Meskipun bekas luka dari jejak telapak tangan ini telah sangat berkurang, Lindong masih bisa menyimpulkan seberapa serius cedera yang diderita Wang Yan saat itu. Telapak tangan itu sepertinya cukup untuk membunuhnya. Pukulan dengan imbalan telapak tangan. Namun, setelah telapak tangan ini, saya akhirnya terluka parah saat dia masih bisa bertarung. Jika bukan karena saya cepat melarikan diri, saya mungkin telah mati di tangannya. Wang Yan mengejek dirinya sendiri. Mata Lindong agak serius. Dia telah bertukar pukulan dengan Wang Yan dan jelas menyadari betapa kuatnya Wang Yan. Namun, Raja Lei kecil itu, Lei Qian bisa mengalahkan Wang Yan. Kekuatannya, kemungkinan telah mencapai puncak 9 Yuan Nirvana Stage. Bahkan mungkin tubuhnya mulai membentuk beberapa life ki dan dia telah menyentuh pintu masuk ke tahap kehidupan misterius. Di antara 3 raja kecil di gerbang Yuan, Lei Qian hanyalah peringkat ketiga. Di atasnya, masih ada Little Ling King dan Little Yuan King. Ekspresi Wang Yan suram saat dia perlahan menjelaskan. Bahkan dia hanya peringkat ketiga. Lindong meringkuk mulutnya. Keseriusan di matanya menjadi semakin padat. Sekte Dao biasanya telah ditekan oleh gerbang Yuan. Hanya dalam hal kualitas para murid saja, yang terakhir jauh melampaui yang pertama. Kali ini, bahkan jika Anda termasuk, hanya ada 3 murid Sekte Dao yang dapat menyaingi 9 ahli tahap Nirvana Yuan. Bahkan jika kita mengecualikan 3 raja kecil dan mengecualikan 2 jenderal jiwa yang Anda bunuh, setidaknya ada 6 individu yang berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Lindong tertawa pahit. Tidak hanya mereka kalah dalam hal kualitas, tetapi ada juga kesenjangan yang besar dalam hal kuantitas. Sepertinya kompetisi sekte besar yang akan datang tidak mengeja dengan baik untuk Sekte Dao kita. Lindong menghela nafas. Dia kemudian bertanya, selain 3 raja kecil di gerbang Yuan, apakah ada individu yang merepotkan dari 6 sekte super lainnya? 6 sekte super hebat lainnya juga tidak mudah menyerah. Kekuatan murid-murid mereka tidak akan kalah dengan Sekte Dao kami. Namun, orang yang paling menonjol di antara mereka kemungkinan besar adalah Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Ling Qingzu. Tangan di bawah lengan Lindong pada dasarnya terkepal hampir seketika. Tubuhnya yang lurus juga tiba-tiba menegang sejenak. Dia jelas tidak bisa tetap tenang dan acuh tak acuh ketika dia mendengar namanya. Wang Yan melirik Lindong dengan cara yang aneh. Jelas, dia telah merasakan perubahan pada tubuh yang terakhir. Namun, dia tidak menyelidiki. Yang dia lakukan hanyalah berkata, reputasi Ling Qingzu di antara generasi muda di wilayah Shuan Timur tidak kalah dengan salah satu dari 3 raja kecil di gerbang Yuan.
Dia juga seorang jenius yang sangat langka dan dia telah dipilih oleh kepala istana kemurnian tertinggi 9 surga untuk menjadi murid terakhirnya. Saat itu, Xiao Xiao pernah bertukar pukulan dengan Ling Qingzu. Namun, dia dikalahkan oleh yang terakhir. Namun, hubungan antara sekte Dao kami dan istana kemurnian tertinggi 9 surga cukup baik. Kecuali jika terjadi kecelakaan besar, mereka kemungkinan besar tidak akan menyerang kita. Tentu saja, jika kita bisa bergabung dengan mereka, itu akan menjadi kabar baik bagi kita. Ling Qingzu sangat kuat. Paling tidak, Raja Lei kecil itu, Lei Qian, tidak akan sebanding dengannya. Wang Yan tampak mengejek dirinya sendiri saat membicarakan hal ini. Meskipun kedua belah pihak tidak dianggap musuh, Ling Qingzu jelas tidak akan campur tangan dalam dendam antara sekte Dao dan gerbang Yuan. Paling-paling, dia hanya akan diam saja. Tidak membantu salah satu pihak adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Sangat kuat ya. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa panas secara bertahap melonjak keluar dari dalam matanya yang lebih rendah. Sekte super lainnya juga memiliki beberapa ahli muda yang terkenal dan kuat. Kompetisi sekte besar yang akan datang akan sangat menarik. Saya hanya ingin tahu bagaimana sekte Dao kami akan berjalan. Wang Yan perlahan berkata. Lindong menyeringai dan mengangguk. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Pada saat ini, awan badai melayang dari cakrawala sebelum akhirnya menutupi seluruh langit. Aku sangat menantikannya. Langit menjadi sedikit lebih gelap. Namun, Wang Yan bisa mendengar tawa lembut yang ditransmisikan dari samping telinganya. Dia memiringkan kepalanya sedikit sebelum melihat pemuda di sampingnya mengangkat sudut mulutnya menjadi lengkungan. Panas dan tajam. Selain itu, sepertinya ada sedikit antisipasi. Ling Qingzu, apakah Anda masih ingat pemuda lembut dari kerajaan yang besar itu? Chapter 750. Berangkat. Pada saat ini, alun-alun besar di puncak gunung yang menjulang tinggi di tengah sekte Dao memiliki banyak murid sekte Dao yang berdiri diam di atasnya. Mata mereka mengandung jejak rasa hormat dan iri saat mereka melihat ke tengah alun-alun. Beberapa ratus murid berdiri dengan tertib di tempat itu. Gelombang demi gelombang fluktuasi kekuatan Yuan yang perkasa menyebar dari tubuh mereka seperti air banjir sebelum menelan seluruh alun-alun. Setiap orang dari mereka setidaknya telah mencapai 6 Yuan Nirvana Stage dan mereka adalah murid paling menonjol dari 4 aula. Pada saat yang sama, mereka juga akan mewakili sekte Dao dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Kualifikasi ini membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik di antara murid-murid saat ini di sekte Dao. Beberapa sosok berdiri tegak di depan para murid ini. Lindong juga salah satunya. Di belakangnya adalah Jiang Hao, Pang Tong dan murid langsung senior lainnya dari Desolate Hall. Mata orang-orang ini dipenuhi dengan rasa hormat yang tidak bisa disembunyikan ketika mereka melihat sosok kurus di depan mereka. Setelah pertarungan selama kompetisi hall, reputasi Lindong dalam Dao Sekte tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya. Tidak hanya para murid dari Desolate Hall yang mematuhi setiap perintahnya, tetapi bahkan beberapa murid langsung senior dari 3 aula lainnya juga merasakan kekaguman yang tulus terhadapnya. Kompetisi sekte besar akan segera dimulai. Secara alami, sekte Dao juga mulai mengkonsolidasikan anggota mereka saat mereka bersiap untuk menuju ke daerah iblis unik dalam kelompok besar. Lindong berdiri di tempat pemimpin di antara kelompok. Matanya mengamati sekelilingnya dengan bosan. Setelah itu, dia melihat Ying Huan-Huan yang berada di depan kelompok aula langit tidak jauh. Wanita muda itu jelas juga memperhatikan mata mengembara Lindong. Segera, senyum menawan yang jelas dan hidup muncul di wajahnya yang cantik. Sikapnya yang mempesona menyebabkan cukup banyak murid di sekitar untuk melemparkan tatapan iri ke arah Lindong. Meskipun mudah bagi Ying Huan-Huan untuk menjadi dekat dengan murid-murid lain, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui sikap yang sedikit berbeda yang dimiliki wanita muda itu ketika berhadapan dengan Lindong. Lindong juga tersenyum pada Ying Huan-Huan. Dia baru saja akan berbicara ketika suara angin kencang muncul di panggung tinggi di depan mereka. Setelah itu, beberapa sosok mendarat di atasnya. Yang di depan adalah penguasa sekte Dao, Ying Xuanzi.
Di belakangnya, adalah kepala aula dan wakil kepala aula dari 4 aula. Percakapan pribadi di alun-alun segera terhenti ketika Ying Xuanzi muncul. Mata semua orang mengandung rasa hormat yang kaya ketika mereka berhenti di Ying Xuanzi yang berpakaian putih dan elegan. Ying Xuanzi berdiri di atas panggung yang tinggi. Matanya mengabaikan murid-murid muda dengan mata panas berapi-api di bawah. Segera, angin musim semi yang hangat seperti suara bergema di samping telinga semua orang di alun-alun. Sebagai murid sekte Dao, sepertinya setiap orang harus mengetahui bahaya dan kekejaman kompetisi sekte besar. Kali ini, itu bukan pertandingan persahabatan. Satu-satunya yang bisa Anda dorong adalah sesama saudara bela diri Anda. Tidak banyak yang ingin saya katakan. Yang saya harapkan adalah jumlah orang yang pergi akan sama dengan jumlah murid yang kembali. Itu yang terbaik yang saya harapkan. Suara Ying Xuanzi memiliki kesungguhan tambahan. Ekspresinya rumit ketika dia melihat murid-murid muda yang bersemangat itu. Dia sadar bahwa wajah para murid ini pasti akan mendapatkan perasaan tidak berperasaan tambahan begitu mereka kembali. Namun, teman di samping mereka mungkin menjadi harga bagi mereka untuk mempelajari ketegasan yang dingin itu. Seseorang pada akhirnya harus membayar harga untuk tumbuh dewasa. Selama kompetisi sekte hebat ini, Xiao Xiao akan menjadi komandan. Lindong dan Wang Yan akan membantunya. Saya harap kalian bertiga dapat membawa mereka semua kembali. Ying Xuanzi meraung dalam. Matanya tajam saat dia menatap 3 orang di depan kelompok itu. Dipahami. Wajah cantik Ying Xiao Xiao berubah serius saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Berdiri di sampingnya, Lindong dan Wang Yan saling memandang sebelum mereka dengan lembut mengangguk. Ini tidak akan menjadi tugas yang mudah. Kali ini, kepala aula dari 4 aula akan menemani kalian semua ke daerah iblis unik. Namun, saat memasuki daerah iblis unik, Anda akan sendirian. Apakah kalian semua sudah siap? Mata para murid di alun-alun itu bertekad dan sangat panas. Tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk mundur. Senyum muncul di wajah Ying Xuanzi ketika dia melihat adegan ini. Setelah itu, dia berbicara dengan suara lembut dan lambat, jika semua orang sudah siap, kalian semua harus pergi. Seluruh sekte Dao akan menunggu kalian semua di sini untuk kembali dengan kemenangan. Semua orang di alun-alun memiliki ekspresi bersemangat tanpa sadar muncul di wajah muda mereka begitu kata-kata Ying Xuanzi terdengar. Kepala aula Sky Hall, Qilei juga melangkah maju pada saat ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya yang besar. 3 kepala aula lainnya juga bergegas ke udara. Swos. Murid-murid sekte Dao di alun-alun itu juga bergegas ke udara setelah melihat ini. Formasi mereka cukup teratur. Setelah itu, mereka semua menundukkan kepala dan menangkupkan tangan sambil melihat orang-orang yang berserakan di pegunungan. Mengaum. Murid-murid sekte Dao yang padat di pegunungan sekitarnya juga menangkupkan tangan mereka ke arah langit. Segera setelah itu, gelombang seperti raungan rendah bergema di tempat itu. Senior, bawa kemuliaan bagi sekte Dao kami. Raungan rendah bergemuruh dan menyebar, menyebabkan langit sedikit bergetar. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan darah segar di dalam tubuh seseorang mendidih secara tiba-tiba. Lindong menghembuskan napas dalam-dalam. Adegan di depannya ini bahkan menyebabkan dia tanpa sadar merasa impulsif seolah-olah darah panas telah mengalir ke kepalanya. Pergi. Qilei melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan suara rendah dan dalam muncul. Setelah suaranya terdengar, dia segera melintas dan bergegas keluar. Astaga! Ketika tubuhnya bergerak, ratusan sosok di belakangnya juga bergegas keluar hampir seketika. Dalam sekejap, suara angin yang membelah dengan tergesa-gesa bergema dengan cara yang menusuk telinga. Akhirnya, sekelompok besar orang seperti sekelompok awan badai saat mereka dengan cepat meninggalkan sekte Dao seperti angin menyapu awan. Berdiri di panggung yang tinggi, ketika Ying Xuanzi melihat sekelompok besar sosok itu dengan cepat pergi, tangan di bawah lengan bajunya tanpa sadar mengencang perlahan. Sekte Dao mereka telah menderita kerugian besar selama kompetisi sekte besar sebelumnya. Dia bertanya-tanya apa hasilnya kali ini. Kali ini, total 300 orang dari sekte Dao kami berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar.
Mereka dapat dianggap sebagai murid paling menonjol yang dipilih dari 4 aula. Formasi ini cukup signifikan. Di udara, Lindong terbang di depan para murid dari Desolate Hall. Saat ini, Pang Tong ada di sampingnya dan dia dengan lembut memberitahunya tentang jumlah murid Sekte Dao yang berpartisipasi kali ini. Apakah kamu tahu kira-kira berapa banyak murid yang akan dikirim gerbang Yuan? Lindong bertanya dengan lembut. Seharusnya sekitar 500 atau lebih. Pang Tong berpikir sejenak dan berkata. Lindong mengangguk sedikit. Lineup mereka cukup signifikan. Selain itu, para peserta dianggap sebagai elit di antara murid-murid mereka. Dari titik ini, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan gerbang Yuan memang sedikit lebih kuat dari Sekte Dao. Kami akan bergegas ke kota iblis unik sekarang. Itu adalah tempat di mana semua sekte super yang berbeda akan berkumpul. Kemungkinan kelompok dari sekte super lainnya telah memulai perjalanan mereka. Segera, kita akan dapat bertemu mereka di kota iblis unik. Tentu saja, 8 sekte besar bukanlah satu-satunya yang akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Beberapa faksi kuat lainnya di wilayah Shuan Timur juga akan mengirim murid mereka untuk berpartisipasi. Hehe, ini bisa dianggap sebagai pertukaran teratas di antara anggota generasi muda. Hanya para ahli muda terkemuka di wilayah Shuan Timur yang akan berpartisipasi. Situasi itu hanya bisa digambarkan sebagai kacau. Lindong mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Pang Tong. Daerah iblis unik itu sudah menjadi tempat yang berbahaya. Selain itu, saat ini ada begitu banyak orang dengan niat yang tidak diketahui berpartisipasi di dalamnya. Orang tidak bisa membayangkan betapa kacaunya keadaan jika situasinya tidak terkendali. Karena sekte lain sedang bergegas, kemungkinan istana kemurnian tertinggi 9 surga juga akan muncul. Mata Lindong melihat ke kejauhan. Sosok yang bangga muncul sekali lagi di benaknya. Ketika dia bertemu dengannya di Gunung 100 Kekaisaran dan menyadari kesenjangan yang sangat besar di antara mereka, Lindong memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Dia pernah berkata bahwa dia akan memiliki kualifikasi baginya untuk menganggapnya serius saat berikutnya dia muncul di depannya. Sekarang, dia sudah memiliki kualifikasi. Dia dapat dianggap sebagai salah satu anggota generasi muda elit di wilayah Shuan Timur dan dia tidak takut menghadapi salah satu dari mereka, bahkan dalam pertempuran hidup dan mati. Ini secara alami termasuk yang disebut 3 raja kecil di gerbang Yuan. Ling Qingzu. Sudah 5 tahun, mari kita bertemu langsung kali ini. Tinju di bawah lengan Lindong perlahan diperketat. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Lengkungan di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Kali ini, itu akan menjadi pertemuan para elit. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.